Nama-Mu besar termulia. Tidak ada nama lain yang lebih mulia daripada nama-Mu Tuhan. Tidak ada nama yang lebih besar daripada nama-Mu Tuhan. Engkau lebih besar dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Engkau lebih besar dari siapapun juga yang ada dalam dunia ini Tuhan. Dan tidak ada dan tidak akan pernah ada yang akan melebihi Engkau Tuhan. Engkaulah yang terbesar, Engkaulah yang termulia. Engkaulah Tuhan atas segala Tuhan, Engkaulah Raja atas segala Raja. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Allah lain itu bukan Allah Tuhan, hanya Engkau Allah. Haleluya. Tuhan yang lain itu bukan Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Dan tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau Tuhan. Raja yang lain tunduk di bawah kekuasaan kerajaan-Mu Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Engkaulah Raja yang mulia untuk selama-lamanya. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Oh Tuhan, kami menyembah Engkau, kami memuja Engkau, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Dari selama sampai selamanya Tuhan, kami hidup untuk Engkau Tuhan. Kami mencintai-Mu, kami mengabdi kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Yesus selalu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Pada hari perayaan Natal ini Tuhan, Kau menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Kau buka hati kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan menghasilkan buahnya dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan akan berbicara kuat bagi kami Tuhan. Oh Roh Kudus akan melayang-layang di atas kami. Roh Kudus membentuk ulang kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Roh hikmat dan pewahyuan-Mu Tuhan, kami mohon tercurah di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan, besar kecil Tuhan, tua muda Tuhan, dari latar belakang pendidikan apapun juga Tuhan, kami bisa memahami apa yang Kau sampaikan lewat firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, dan sampaikan firman-Mu melalui bibir lidahnya Tuhan. Oh Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Adakan tanda-tanda heran dan mujizat oleh nama Yesus, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang mulia itu Tuhan. Dan tidak ada satupun nama yang patut dimuliakan selain nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu sebab kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Hari ini memberi tema khotbah ini Eden dan kandang binatang. Ada judulnya di atas sana. Banyak ada hubungan antar taman Eden dan kandang binatang. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat 12. Mari kita baca Alkitab kita. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita awali dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat 12. Sudah dapat semua Lukas pasal 2 sampai ayat yang ke-12. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Malaikat memberitahukan kabar kesukaan kepada para gembala dan mereka berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Jadi malaikat memberitakan kabar kesukaan kepada seluruh gembala, dan isi kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa itu adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Jadi tanda kesukaan besar itu, tanda telah lahirnya juru selamat Yesus Kristus adalah kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi tanda bahwa Yesus Kristus itu lahir adalah kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Palungan adalah tempat minuman binatang, saudara-saudara. Jadi kalau di zaman
pada waktu itu tempat minuman binatang adalah seperti apa ya, di tembok itu dibikin, kalau saudara pernah lihat toilet untuk pria di bioskop atau di mana, di tempat-tempat mana yang model lama, modelnya itu panjang begitu kan saudara. Nah lalu di bawahnya ada cekungan gitu, nah itu diisi air, itu namanya palungan saudara-saudara, tempat minum binatang. Inilah yang menyebabkan semua orang mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang binatang. Mengapa? Karena ditaruhnya di dalam palungan, dan palungan dekat dengan kandang binatang. Soal apakah itu bau atau tidak, mungkin bau karena kandang binatang. Apakah kotor atau tidak, saya tidak tahu. Tapi apakah ada domba-domba di sekitarnya seperti gambar-gambar pada waktu Natal? Nah itu belum tentu saudara-saudara. Tapi memang Yesus lahir ditaruh di dalam palungan karena tidak ada tempat penginapan pada waktu itu. Lalu tidak ada tempat untuk menempatkan dia. Jadi saudara-saudara, sejak Yesus lahir, Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan itu sebabnya dia ditaruh di dalam palungan. Sampai dia besar pun dia masih berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi singkat cerita, Yesus sang juru selamat, kesukaan besar untuk seluruh bangsa itu, lahir di dalam kandang binatang. Nah saudara-saudara, perjanjian baru dimulai dengan seorang bayi yang lahir di dalam kandang binatang. Kalau kita melihat perjanjian lama, maka perjanjian lama dimulai dengan keadaan yang sebaliknya. Perjanjian lama dimulai dengan seorang manusia yang diciptakan langsung besar, bukan dari bayi dilahirkan, tapi langsung besar diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Taman yang begitu megah, taman yang begitu meriah, taman yang begitu indah, taman yang begitu penuh dengan kelimpahan. Perjanjian lama dimulai dengan seorang manusia besar ditempatkan di Taman Eden. Tapi perjanjian baru dimulai dengan seorang bayi kecil ditempatkan di dalam palungan, di dalam kandang binatang. Dan saudara-saudara, perjanjian lama yang dimulai dengan seorang manusia besar yang diciptakan lalu ditempatkan di Taman Eden, kita tahu semua manusia itu gagal dan akhirnya harus berakhir di kandang binatang, yaitu penuh dosa karena mereka jatuh di dalam dosa. Dan terkadang Alkitab menggambarkan seorang manusia yang jatuh dalam kemerosotan dosa itu adalah kandang binatang. Seperti Lukas pasal 15 bercerita tentang anak bungsu yang lari dari rumah bapaknya, bukan lari sih, keluar dari rumah bapaknya, meninggalkan bapaknya, jauh dari bapaknya, akhirnya kehidupannya semakin merosot dan pada akhirnya dia terdampar di kandang binatang. Kandang binatang adalah sebuah lambang kemerosotan yang tertajam dari kehidupan seseorang. Kandang binatang adalah merupakan sebuah lambang tempat yang kotor, tempat yang bau, tempat yang gelap, tempat yang tidak nyaman, tempat yang tidak ada orang yang mau tinggal di situ, saudara-saudara. Tetapi Adam, manusia pertama itu, diciptakan langsung besar, lalu ditempatkan di Taman Eden. Tetapi kita tahu, manusia yang diciptakan pertama itu, yang memulai perjanjian lama itu, berakhir di kandang binatang. Tetapi perjanjian baru, puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Perjanjian baru dimulai dengan seorang bayi kecil lahir di kandang binatang. Dan kita tahu persis lah bayi yang lahir di kandang binatang ini kemudian hari menjadi penebus dosa manusia. Dan dia membuat kita atau membawa kita kembali ke Taman Eden. Jadi bisakah saudara bandingkan perjanjian lama dimulai dengan seorang manusia besar, diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, tapi berakhir di kandang binatang. Dan ketika manusia itu berakhir di kandang binatang, maka semua manusia yang ada ikut berakhir di kandang binatang. Dan itu sebabnya mengapa Yesus harus memulai dari tempat di mana manusia jatuh di bagian yang terdalam, yaitu kandang binatang.
supaya dari kandang binatang itu Yesus bisa membawa manusia yang sudah seharusnya ada di kandang binatang kembali ke Taman Eden. Dan itulah sebabnya Yesus lahir di kandang binatang. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang seharusnya ada di kandang binatang, di tempat yang gelap dan kotor dan bau dan hina dina, dibawa Tuhan kembali ke Taman Eden untuk menikmati kelimpahan Allah. Haleluya. Ya, seharusnya kita berterima kasih kepada Dia. Mengapa? Dia meninggalkan sorga mulia dan rela lahir sebagai manusia dan rela memulainya dengan bayi kecil di kandang binatang. Berbeda jauh dan sangat berlawanan dengan permulaan manusia pertama. Manusia terakhir tidak seperti manusia pertama. Dia yang lahir, diciptakan besar di Taman Eden, justru berakhir di kandang binatang. Dan membawa semua manusia ke kandang binatang. Tapi dia yang lahir dan memulai kehidupannya dari kecil, dari kandang binatang, justru membawa semua manusia kembali ke Taman Eden untuk menikmati kelimpahan di dalam Allah. Haleluya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, itulah Alkitab kita. Alkitab kita Perjanjian Lama dimulai dengan Taman Eden, dengan seorang manusia yang besar. Taman Eden adalah taman kesenangan, penuh kelimpahan saudara-saudara. Kita nggak perlu bersusah payah untuk makan, karena semua makan sudah ada di sana saudara-saudara. Tapi kita tahu si Adam itu, orang besar itu, berakhir dan membawa semua manusia ke kandang binatang. Tapi puji Tuhan, Perjanjian Baru dimulai dengan Natal yang berbeda saudara-saudara. Natal yang merupakan kelahiran seorang bayi di kandang binatang, tapi berakhir menjadi juru selamat, membawa bagi semua orang berdosa dan membawa kita kembali ke Taman Eden yang penuh dengan kelimpahan kasih karunia Allah. Jadi ada dua gambaran itu, Adam dan Kristus. Manusia pertama adalah Adam, manusia kedua adalah Kristus. Saudara, saya menyampaikan ini sudah berulang kali. Mengapa? Karena saya mau saudara paham betul bahwa di mata Tuhan manusia itu cuma dua. Kalau tidak Adam, Kristus. Semua saudara yang sudah lahir baru, di dalam diri saudara ada dua manusia. Kalau tidak Adam, Kristus. Karena ketika saudara lahir baru, hanya roh saudara yang dilahirkan kembali pada awalnya. Dan Kristus ada di dalam roh saudara. Ya. Jadi di mana Kristus? Di dalam roh. Itulah Kristus. Tubuh dan jiwa saudara adalah bagian dari Adam, milik Adam. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu. Atau terjemahan lain menyangkal jiwamu. Terjemahan lain menyangkal egomu. Memikul salibmu dan baru mengikut aku. Maksudnya adalah di dalam diri seorang Kristen, seorang yang telah lahir baru, cuma ada dua kemungkinan. Kalau tidak milik Adam, milik Kristus. Kalau tidak mengikuti Adam, mengikuti Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, Alkitab berkata khususnya dalam surat-surat kiriman Rasul Paulus. Rasul Paulus selalu mengingatkan jemaat, hidup di dalam roh, hidup menurut roh, hidup menurut tuntunan roh. Jangan hidup secara duniawi, jangan hidup secara manusiawi, jangan hidup secara jiwani. Maksudnya adalah, ayo jadi pengikut Kristus, bukan pengikut Adam. Kristus ada di dalam roh. Kalau engkau mau mengikuti Kristus, engkau mengikuti Kristus yang di dalam roh saudara. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya saudara-saudara selalu ada dua kemungkinan antara saudara menjadi milik Adam atau saudara menjadi milik Kristus. Antara saudara mengikuti Adam atau saudara mengikuti Kristus. Ini saya cerita untuk orang yang sudah lahir baru.
Saya berdoa, saya berharap semua kita sudah lahir baru maupun yang di rumah. Tapi kalau saudara belum lahir baru, saudara semata-mata milik Adam. Tidak ada pilihan Kristus di dalamnya. Tidak ada Kristus di dalamnya. Jadi saudara semata-mata milik Adam kalau saudara belum lahir baru. Saudara semata-mata mengikuti Adam kalau saudara belum lahir baru. Karena manusia itu cuma dua. Manusia pertama atau manusia terakhir. Adam atau Kristus. Coba kita baca Roma pasal 5 sekarang. Roma pasal 5 ayat 14 sampai ayat 19. Soundnya bisa di-adjust lagi enggak? Suaranya kurang renyah gitu. Roma 5 ayat 14 sampai ayat 19. Buka sedikit gennya mungkin. Roma 5 ayat 14 sampai 19. Sudah dapat semua? Sudah? Oke. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Stop sebentar. Jadi saudara-saudara, ketika Adam berbuat dosa, maka semua kita telah berbuat dosa seperti Adam. Walaupun kita tidak berbuat dosa seperti Adam, tapi kita semua adalah keturunan Adam dan kita ada di dalam Adam. Karena ingat, di mata Tuhan, di dunia ini manusia cuma dua. Kalau tidak di dalam Adam, di dalam Kristus. Jelas ya saudara? Jadi kenapa semua dianggap berdosa? Karena semua manusia ada di dalam Adam. Ketika Adam jatuh berdosa, semua kita ada di dalam Adam. Dan itu sebabnya kita disebut berdosa juga walaupun kita tidak melakukan dosa seperti Adam. Kenapa saya harus menjelaskan ini? Karena banyak yang protes. Kan yang dosa cuma Adam, kenapa aku ikut-ikutan? Kan yang makan buah terlarang cuma Adam. Kenapa aku jadi ikut-ikutan berdosa? Iya, karena kita semua ada di dalam Adam. Ketika saudara belum dilahirkan secara real, saudara masih ada dalam kandungan ibu saudara, maka saudara ngikut ibu. Kalau ibu sakit, saudara ikut sakit. Kalau ibu sehat, saudara ikut sehat. Betul. Kalau ibu mati, saudara ikut mati. Kalau ibu hidup, saudara ikut hidup. Saudara sehat, ibu sehat, saudara ikut sehat. Karena saudara ada di dalam ibu. Itu sebabnya mengapa kita semua disebut orang berdosa walaupun kita tidak berbuat dosa seperti Adam. Dan banyak orang berkata tidak adil. Mengapa Adam yang berdosa, kok aku jadi ikut-ikutan dianggap berdosa? Tidak adil. Apanya yang tidak adil? Coba kita lanjutkan dulu, ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Perhatikan, karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Ini yang saya bilang kandang binatang itu. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Di hadapan Allah hanya ada dua manusia, Adam dan Kristus, saudara-saudara. Kalau saudara berkata tidak adil, mengapa Adam yang berbuat dosa, aku jadi ikut-ikutan berdosa? Apanya yang tidak adil? Tuhan sangat adil. Karena pelanggaran Adam, saudara jadi berdosa, saudara jadi milik maut. Tetapi sebaliknya,
karena ketaatan satu orang juga, Yesus Kristus, saudara bisa menjadi orang benar. Disitulah letak keadilan Tuhan. Saudara diperlakukan atau saudara diperhitungkan sebagai orang berdosa karena satu orang. Betul. Apakah itu tidak adil? Itu adil. Mengapa? Karena saudara juga akan dibenarkan oleh karena satu orang. Oleh karena satu orang saudara dianggap orang berdosa, tapi karena satu orang saudara bisa dibenarkan di dalam dia. Itulah adilnya Tuhan. Lalu mungkin saudara berkata seperti ini, Pak, kalau Adam berdosa, lalu kita ikut-ikutan jadi orang dosa, itu kan kita bukan pilihan. Secara otomatis kita jadi orang berdosa. Tapi kan kalau Kristus, kita dibenarkan, kita harus memilih Kristus. Kita harus menerima dan percaya Kristus. Kita harus memilih. Jadi masih timpang, Pak. Kalau Adam, kita nggak boleh memilih, kita harus jadi orang dosa juga. Tapi kalau Kristus, hanya orang yang memilih dia yang akan menjadi orang benar, yang akan dibenarkan. Iya. Permasalahannya adalah saudara tidak mengerti duduk perkaranya. Oke, duduk perkaranya seperti ini. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, semua kita ikut jatuh ke dalam dosa. Iblis masuk ke dalam diri Adam, di dalam tubuhnya menjadi dosa dan maut. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Menjadi dosa dan maut, saudara-saudara. Adam menjadi milik iblis. Iblis bersatu dengan Adam. Adam bersatu dengan iblis, saudara-saudara. Nah, permasalahannya adalah di dalam diri Adam, berarti juga di dalam diri kita semua yang adalah keturunan Adam, sudah ada dosa dan maut. Maut artinya kematian. Nah, saudara-saudara, itulah yang menyebabkan mengapa Yesus perlu mati dan bangkit. Bukan cuma mati untuk menebus dosa, tapi harus bangkit dan naik ke sorga supaya Roh Kudus bisa turun. Karena Roh Kudus adalah roh pemberi hayat atau roh pemberi kehidupan. Permasalahannya mengapa saudara harus memilih Yesus adalah ketika saudara memilih Yesus, maka saudara diampuni dosamu oleh karena kematian Yesus Kristus. Tapi Kristus itu, kehidupan Kristus itu harus masuk ke dalam diri saudara. Karena kalau Kristus tidak masuk ke dalam diri saudara, maka saudara cuma kelihatan Adam dan tidak ada kelihatan Kristus. Dan di dunia ini tidak ada satupun orang bisa diterima oleh Allah kalau tidak ada Kristus di dalamnya. Tidak ada. Tidak mungkin. Semua manusia telah berbuat dosa, Alkitab berkata begitu, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia. Hanya satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Dan semua yang mengikut Yesus Kristus juga menjadi orang yang benar di hadapan Allah, yang tidak berdosa di hadapan Allah. Jadi, apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita benar atau salah bukan karena kita berbuat benar atau salah. Tapi perhitungan Tuhan adalah apakah kita dianggap orang benar atau orang jahat, bukan karena kita berbuat benar atau berbuat jahat, tapi perhitungannya adalah apakah ada Kristus di dalam saudara. Saudara boleh berbuat benar sebenar-benarnya, tapi kalau tidak ada Kristus di dalam diri saudara, saudara dianggap orang jahat. Saudara tidak bisa dianggap orang benar. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau orang dosa melakukan hal yang benar, tetap orang dosa. Saudara mau melakukan hal benar apapun, saudara tetap orang dosa dan kebenaran saudara berakar dari dosa. Berakar dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan itu sebabnya tidak bisa diterima oleh Tuhan. Jadi bukan perkara saudara melakukan yang benar atau yang jahat, tapi perkaranya adalah saudara mengikut Kristus atau Adam. Kalau saudara mengikut Kristus, engkaulah orang benar. Kalau saudara menerima Kristus, engkaulah orang benar. Tapi selama saudara belum menerima Kristus,
belum percaya Kristus, belum mengikut Kristus, engkau tetap orang jahat di mata Tuhan. Engkau tetap bukan orang benar di mata Tuhan. Jadi bukan perkara saudara benar atau salah, jahat atau baik. Mengapa saudara-saudara? Karena seringkali seperti ini. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang suka menginjil, suka mau memenangkan orang, mereka suka berkata seperti ini. Orang yang paling susah untuk dimenangkan adalah orang baik. Saudara nggak ngerti ya, karena saudara nggak pernah memberitakan Injil. Orang yang paling susah dimenangkan adalah orang baik. Kita tarik lebih dalam skop kekristenan. Ada banyak model orang Kristen di dunia ini, betul ya? Nggak usah di dunia lah, di sini aja ada banyak model orang Kristen. Ada orang Kristen yang baik, ada orang Kristen yang tidak baik. Oh, gerakannya jangan begini-begini nih, ntar yang di sini tersinggung. Gimana? Ke belakang. Ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Nah, nggak ada yang tersinggung kan? Terima kasih. Jadi ada banyak model orang Kristen. Lalu ceritanya kita menerima pewahyuan Allah yang luar biasa menurut kita. Kita hidup di dalamnya, kita menekuninya, kita hidup di dalamnya, dan kita menikmati anugerah Tuhan di sana. Singkat cerita, karena kita sudah menikmati kelimpahan anugerah, karena menerima sebuah pewahyuan firman, kita mau memenangkan orang Kristen lainnya yang belum menerima pewahyuan firman itu. Kita berusaha ngobrol sama dia, saudara-saudara, dan kesimpulannya sama. Yang paling susah dimenangkan adalah orang Kristen yang baik. Maksudnya apa? Orang Kristen kalau dia merasa dia sudah hidup baik, dia sudah hidup benar, itu yang paling susah dimenangkan. Saudara-saudara, mengapa begitu? Karena konsep pikir kita adalah konsep pikir agama, cuma perkara benar salah, baik jahat, bukan Adam Kristus. Itu sebabnya saya mau kita mengubah konsep pikir kita dari benar dan salah, dari baik dan jahat kepada Adam dan Kristus, daging dan roh, jiwa dan roh. Di dalam kekristenan, pembedaannya seperti itu saudara-saudara. Karena di hadapan Allah, di dunia ini hanya ada dua manusia, Adam dan Kristus. Jadi semua manusia di bawah kolong langit ini terbagi menjadi dua saja, yaitu keturunan Adam atau keturunan Kristus. Milik Adam atau milik Kristus. Mengikuti Adam atau mengikuti Kristus. Termasuk orang Kristen yang sudah lahir baru, bisa tetap mengikuti Adam walaupun ada Kristus di dalam dirinya. Kalau yang belum lahir baru, nggak usah ngomong, dia pasti mengikuti Adam. 1 Korintus pasal 15, saya mau baca satu perikop lagi. 1 Korintus pasal 15, ayat 45 sampai ayat yang ke-48. 1 Korintus pasal 15, ayat 45 sampai 48. Coba middle-nya ditambah, Brian. Atau monitor saya, kalau yang ke sana sudah bagus, yang ke sini tolong ditambah dikit. Dibuka dikit. 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 58. Sudah semua di situ? Nah, perhatikan baik-baik, saya akan bacakan pelan-pelan sambil menjelaskannya kepada saudara. Saudara siap untuk ini? Semua siap? Oke. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan atau roh yang memberi hidup.
Nah, perhatikan di layar, saya beri tanda kurung. Itu jiwa yang hidup versus roh yang memberi hidup. Jadi di hadapan Allah cuma dua. Ada jiwa yang hidup atau roh yang memberi hidup. Kalau saudara mengikuti Adam, saudara hanya akan menjadi makhluk hidup. Saudara hanya akan menjadi jiwa yang hidup. Tapi kalau saudara mengikuti Kristus, saudara akan menjadi roh yang menghidupkan. Ketika orang berbicara dengan saudara, saudara tidak berbicara sebagai makhluk hidup. Saudara tidak berbicara sebagai jiwa yang hidup. Saudara berbicara sebagai roh yang menghidupkan. Sehingga setiap orang berkata-kata dengan saudara, mereka akan menerima hidup. Mereka akan dihidupkan. Karena saudara mengalirkan roh pemberi hidup tersebut. Itu sebabnya penting untuk saudara menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut Adam. Saudara boleh sudah dilahirkan kembali. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah engkau pengikut Adam atau pengikut Kristus? Kalau engkau mengikuti jiwamu, karena Adam, karena jiwa dan tubuh adalah bagian dari Adam. Kalau engkau mengikuti Adam, mengikuti jiwamu, engkau hanya akan berperilaku sebagai jiwa yang hidup, sebagai makhluk yang hidup. Tapi kalau engkau mengikuti Kristus, engkau akan menjadi roh yang memberi hidup. Roh yang menyalurkan hayat, roh yang menyalurkan hidup. Jadi saudara harus mengikuti Kristus. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Perhatikan di situ pembagiannya alamiah dan rohania. Cuma dua. Enggak lebih, cuma dua. Saudara-saudara, saudara walaupun sudah lahir baru, saudara itu kalau tidak alamiah, saudara rohania. Kalau saudara tidak rohania, saudara alamiah. Kalau saudara mengikuti Adam, hidup di dalam jiwamu, hidup menurut jiwamu, maka engkau adalah manusia alamiah. Kalau lebih kerasnya manusia duniawi. Tapi kalau engkau mengikuti Kristus, engkau adalah manusia rohania. Kalau engkau hidup berdasarkan Kristus, engkau hidup berdasarkan roh, maka engkau adalah makhluk rohania. Istilah Paulus manusia rohani. Dalam Korintus. Jadi pembagiannya cuma alamiah atau rohania. Enggak ada di tengah-tengahnya. Ada orang Kristen suka ngomong kayak gini, ya aku sih kurang rohani ya. Saya langsung menangkap berarti kamu alami. Berarti kamu manusiawi. Berarti kamu duniawi. Betul? Betul nggak begitu saudara? Jadi kalau saudara bilang saudara bukan orang yang rohani, artinya saudara adalah orang yang alamiah. Orang yang duniawi, manusiawi. Bisa ditambahkan lagi agamawi. Karena agamawi tidak sama dengan rohania. Ayat 47 lanjut. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Perhatikan pembedaannya sekarang jasmani versus sorgawi. Cuma dua. Kalau enggak manusia pertama, manusia terakhir. Saudara itu mengikuti Adam atau mengikuti Kristus. Kalau saudara mengikuti Adam, saudara adalah manusia jasmani. Yang hidup dari tubuh daging saudara. Tapi kalau saudara mengikuti Kristus, Kristus berasal dari sorga. Turun ke dunia. Maka saudara adalah makhluk sorgawi. Maka saudara adalah manusia sorgawi. Saudara adalah orang-orang sorgawi. Makanya pikirannya pikiran sorgawi, kelakuannya kelakuan sorgawi. Dan dia tahu dia berasal dari sorga dan bukan dari dunia ini. Makanya yang dia rindukan bukanlah rumah di dunia ini, tapi rumah di sorga. Yerusalem sorgawi, saudara-saudara. Abraham, mau tanya, di mana alamat rumah Abraham?
Jangan pakai perasaan dong. Di mana alamat rumah Abraham? Hah? Di mana rumah Abraham? Ada? Saudara takut salah udah bilang nggak ada aja deh. Alkitab tidak mencatat di mana rumah Abraham. Dia cuma berjalan dari satu kota ke kota, lalu bangun kemah, tinggal bersama Ishak dan Yakub di dalam kemah. Alkitab mencatat. Lalu kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 11, Abraham menganggap dirinya orang asing di dunia ini. Mengapa? Karena dia merindukan kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Jadi yang dia rindukan itu kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Makanya kalau saudara baca Alkitab, Abraham tidak dicatat membangun sebuah pun kota. Abraham tidak dicatat membangun satu kota pun. Tidak ada. Yang membangun kota adalah Kain dan keturunannya. Selamat siang. Abraham tidak membangun kota. Kalau saudara mau mengukur sukses mana Abraham dengan Kain. Kalau saudara melihat dari sudut sukses dunia, maka Kain jauh lebih sukses daripada Abraham. Kain membangun kota, keturunannya menjadi pionir-pionir. Ada bapak pemusik, ada bapak tembaga, ada apa lagi? Pokoknya orang-orang sukses yang mengepalai sebuah bidang tertentu. Itu adalah sukses menurut dunia. Kalau saudara mengukur sukses dari dunia, apakah Abraham dibandingkan Kain, siapa lebih sukses? Saudara akan berkata lebih sukses Kain tentu. Oke, pakai istilah rohaninya, Kain lebih diberkati. Jauh lebih diberkati daripada Abraham. Tapi di mata Tuhan, Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan Alkitab mencatat, dia tidak membangun kota. Dia tidak menginginkan kota yang ada di dunia ini. Dia merindukan sebuah kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Itu adalah Yerusalem sorgawi. Ayat 48 lebih lanjut. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, ini pembedaannya dua juga, saudara. Binasa versus tidak dapat binasa. Kalau engkau mengikuti Adam, engkau akan binasa. Kalau engkau mengikuti Kristus, engkau tidak dapat binasa. Kalau engkau mengikuti Adam, tubuhmu akan binasa. Tapi kalau engkau mengikuti Kristus, tubuhmu tidak dapat binasa. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi sekali waktu, saudara-saudara, Kristus yang ada dalam roh kita, dan selama kita hidup, Kristus yang ada dalam roh kita sedang berjuang untuk menaklukkan jiwa kita, sedang berjuang untuk menguasai jiwa kita, sehingga kehidupan Kristus, hayat Allah itu memenuhi jiwa kita setelah memenuhi roh kita, dan pada akhirnya akan memenuhi tubuh kita pada waktu nafiri akan berbunyi dan kita semua dibangkitkan dan kita mewarisi tubuh kemuliaan Yesus Kristus. Pada saat itulah roh, jiwa, dan tubuh kita dikuasai Allah sepenuhnya. Menjadi milik Allah sepenuhnya saudara-saudara.
Ya, kita dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau saudara mengikuti Adam, tidak ada kemenangan di sana. Tapi kalau saudara mengikuti Kristus, ada kemenangan di sana. Kita akan bisa berkata syukur kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi siapa yang saudara ikuti? Kalau saudara mengikuti Adam, mungkin saudara akan bisa memulai seperti Adam. Saudara mungkin jadi orang besar, berada di Taman Eden, tapi pasti akan berakhir di kebun binatang. Di kandang binatang. Kandang binatang bukan kebun binatang. Diralat. Tapi kalau saudara mengikuti Kristus, mungkin awalnya saudara adalah bayi yang kecil, orang kecil, berada di kandang binatang. Tapi saya percaya ketika kita terus mengikuti Kristus, kita akan berakhir di Taman Eden. Bukan di kandang binatang. Siapa yang saudara ikuti menentukan akhir hidup saudara. Saya ulangi sekali lagi, siapa yang kau ikuti menentukan akhir hidup saudara, akhir nasib saudara. Dan saya mendorong semua saudara, ayo ikuti Kristus. Supaya kita semua berakhir di Taman Eden. Di mana kita menikmati kebahagiaan di dalam Kristus. Kita menikmati Kristus sebagai tempat perhentian kita, sebagai hari perhentian kita. Di mana di situ kita tidak harus berusaha apa-apa lagi. Karena Kristus telah melakukan semuanya bagi kita. Kita hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Perhatikan ayat yang terakhir, ayat 58. Baca sama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saya mau saudara memperhatikan ayat ini karena ada beberapa kata yang harus diterjemahkan secara berbeda. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini terjemahan yang harus diperbaiki. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terjemahan yang sebenarnya yang lebih tepat adalah jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Saudara boleh bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggrisnya, enggak ada kata persekutuan, tapi di dalam Tuhan. Jadi jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Apa yang dimaksud jerih payah di dalam Tuhan itu? Termasuk berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Semua itu harus dilakukan di dalam Tuhan. Dengar baik-baik, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan di luar Tuhan pasti sia-sia. Jadi perkaranya kembali cuma dua. Cuma perkara di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Itu saja. Perkaranya bukan baik atau jahat, bukan benar atau salah. Tapi masalahnya adalah semua pekerjaanmu
dilakukan di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Semua pekerjaan jeripaya kita yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tapi semua yang kita lakukan di luar Tuhan pasti sia-sia. Kalau saya memakai istilah Rasul Paulus, kalau saudara melakukan segala sesuatunya di dalam Roh, menurut Roh, dipimpin Roh, maka segala yang engkau lakukan tidak akan sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Tapi segala yang engkau lakukan di luar Roh, itu pasti sia-sia. Jadi mari kita mengevaluasi hidup kita dalam perayaan Natal tahun ini. Pertanyaannya bukan lagi benar atau salah, baik atau jahat, ya, dosa atau tidak. Pertanyaannya lebih mendalam adalah kita melakukan semuanya di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, di dalam Roh atau di luar Roh. Kita berdoa, oke, bagus, baik. Semua kita tahu bahwa berdoa itu baik, berdoa itu benar. Pertanyaannya adalah, saudara berdoa itu di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Di dalam Roh atau di luar Roh? Saudara baca Alkitab, oke, bagus. Tapi pertanyaannya lagi, saudara baca Alkitab ini di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Saudara baca Alkitab ini di dalam Roh atau di luar Roh? Pak, kan baca Alkitab, Pak. Masa baca Alkitab di luar Tuhan? Lah, memang kenapa? Memang nggak bisa? Bisa. Mau tanya, saudara pernah ketemu orang yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi hidupnya tidak berubah? Pernah ketemu? Pernah ketemu? Tapi gambar Kristus nggak pernah muncul dari hidupnya. Pernah ketemu? Jadi tetap dirinya yang terlihat. Tetap dirinya yang kelihatan. Kalau Paulus berkata, bukan aku tetapi Kristus. Kalau dia berkata, bukan Kristus tetapi aku. Akunya yang muncul, akunya yang kelihatan. Banyak doa, banyak baca Alkitab, banyak pelayanan. Mungkin pelayanannya dahsyat, tapi akunya yang menonjol bukan Kristusnya. Akunya yang terlihat bukan Kristusnya. Dan kehidupannya tidak mencerminkan gambaran Kristus. Sepanjang yang saya tahu, kalau orang suka berdoa, banyak berdoa, suka baca Alkitab, banyak baca Alkitab, suka pelayanan, intinya suka bersekutu dengan Tuhan, seharusnya gambar Kristus semakin tercetak dalam dirinya, dan seharusnya gambar Kristus semakin terlihat lewat dirinya. Betul ya saudara? Sehingga pada satu waktu dia bisa berkata, bukan lagi aku, melainkan Kristus. Nah ini orang Kristen, saudara-saudara, malah lebih mau maju akunya daripada Kristusnya. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya sekali waktu saya benar-benar bisa berkata, bukan aku, tetapi Kristus. Sama seperti Rasul Paulus bisa berkata seperti itu. Saya dorong setiap saudara, ayo, saudara mungkin sudah jadi orang Kristen baik-baik selama ini. Tapi menjadi orang Kristen baik tidak cukup. Kita perlu orang Kristen yang hidup di dalam Kristus. Kita perlu orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam dia, sehingga dia menghasilkan buah yang banyak. Kita perlu orang Kristen yang hidup di dalam Roh, hidup menurut Roh, hidup berdasarkan Roh, hidup dipimpin oleh Roh, bukan hidup dipimpin oleh dirinya sendiri. Di dunia ini ada banyak orang Kristen, saya setuju. Tapi di dunia ini juga ada banyak orang Kristen yang masih dipimpin oleh dirinya sendiri. Kita perlu orang Kristen, Tuhan perlu orang Kristen yang tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, yang tidak lagi hidup dipimpin oleh dirinya sendiri, yang tidak lagi hidup berdasarkan dirinya sendiri, tapi hidup berdasarkan Kristus yang ada di dalam dia. Sehingga apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, semua adalah tentang Kristus. Semua tentang dia dan bukan tentang
aku. Sehingga kita bisa berkata, hanya Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan, bukan aku. Sehingga tidak lagi orang Kristen di dalam gereja yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, mencari pujian bagi dirinya sendiri. Semua kita akan mencari hormat bagi Tuhan saja, dan semua kita akan mencari pujian bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Kalau kita sudah sampai di situ, maka saya percaya tidak ada lagi perpecahan di dalam gereja. Karena semua bukan tentang aku, tapi tentang Kristus. Yang membuat kita saling berselisih satu dengan yang lain adalah karena masih ada aku di dalamnya. Kalau semua adalah tentang Kristus, saya percaya dengan mudah kita akan bersatu, dengan mudah kita akan saling mengasihi, saling mempedulikan, saling membantu satu dengan yang lainnya, bahkan tanpa diperintahkan. Dan saya rindu jemaat ini akan dibawa ke sana. Selama ini kesatuan merupakan cuma bayangan yang rasanya tak akan pernah terwujud. Tapi sekarang saya melihat titik terang ke arah sana. Saya melihat pengharapan ke arah sana. Kesatuan bukan lagi cuma angan-angan yang tidak bisa terwujud. Tapi kesatuan bisa terwujud. Mengapa? Karena kita semua ada di dalam Kristus. Karena kita semua kepalanya Kristus. Kita tidak lagi dipimpin oleh aku, tapi oleh Kristus. Kita tidak lagi hidup berdasarkan aku, tapi berdasarkan Kristus. Saya berdoa biar Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami semua ini. Dan kita semua dipanggil untuk menuju kedewasaan penuh yang sama, yaitu ke arah Kristus, bukan ke arah diri kita sendiri. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita akan berdoa. Angkat tanganmu kepada Dia. Haleluya. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuatu sedang terjadi di dalam roh kami. Sesuatu sedang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya firman yang disampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi Engkau bekerja di dalamnya Tuhan. Melakukan segala hal yang dahsyat Tuhan. Yang diperlukan untuk kami hidup seperti yang Engkau harapkan. Kami berdoa biarlah nama Tuhan sendiri dibesarkan, dipermuliakan dalam hidup kami, lewat hidup kami. Bapak, khususnya hamba berdoa untuk semua jemaat Living Christ. Semua jemaat Tuhan yang Kau panggil untuk beribadah di tempat ini, menjadi satu dengan anggota tubuh Kristus di tempat ini. Kami berdoa kami semua dipanggil untuk menjadi satu dengan Kristus. Dan tidak ada yang terpecah-pecah di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dengan kekuatan kuasa ilahi-Mu yang dahsyat itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.